Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel Bacarita Film. Dan ini adalah episode ketiga dari film yang berjudul King the Land. So, buat teman-teman yang belum menonton cerita sebelumnya, bisa klik link yang sudah Mimin sediakan di kolom komentar atau di deskripsi di bawah video ini. Dan tanpa berlama-lama langsung saja ke alur ceritanya. Di cerita sebelumnya saat itu di sebuah bandara, Guwon dan Samsik tengah menunggu Sarah. Namun siapa sangka, Guwon yang dikenal sebagai pria angkuh, anti memuji. Namun di sini, di luar jam kerja, saat itu Sarah tampak terlihat anggun di mata Guwon. Namun kini hal serupa pun terjadi pada Sarah. Saat itu ketika King Hotel akan mengadakan syuting iklan yang diperankan oleh Guwon selaku manajer umum di King Hotel ini. Saat itu, Sarah terpana melihat kedatangan Guwon yang begitu rapi dan maskulin. Bahkan Sarah tampak grogi di saat dirinya akan melakukan wawancara yang nantinya akan disiarkan secara live. Namun rasa grogi tersebut itu terjadi hanya sesaat saja. Mengapa bisa demikian? Karena baik Sarah maupun Guwon, mereka berdua memiliki sifat yang angkuh, anti memuji, dan anti mengakui hal yang sebenarnya terjadi. Atau dengan kata lain, mereka berdua sama-sama memiliki sifat ego. Seperti saat itu sebelum acara dimulai, Guwon dengan percaya diri bertanya pada Sarah, "Apakah kamu grogi mewawancari aku?" Sementara Sarah mendengar pertanyaan tersebut, dirinya merasa tidak terima. Mengapa saya harus grogi berhadapan dengan bos yang memiliki gaya Soeharto? Bahkan saat itu Guwon tidak paham dengan kalimat tersebut, yang kemudian dirinya pun mencari kata Soeharto. Dan ternyata kalimat Soeharto adalah gaya rambut yang berantakan. Awalnya Guwon ingin marah pada penilaian Sarah, namun dari tim kameramen, mereka meminta agar bersiap untuk acara live. Sebelum acara live dimulai, di sini cerita sedikit mundur pada kejadian yang sebelumnya. Saat itu ketika Sarah tengah menghafal naskah yang sudah dirancang oleh Guwon untuk live hari ini. Namun sebelum acara live dimulai, Guaran atau kakaknya Guwon yang tidak suka dengan jabatan Guwon, dirinya sengaja ingin menjatuhkannya di hadapan publik dengan memperalat Sarah, yakni mengubah naskah yang berisi pertanyaan konyol yang tidak berkaitan dengan perkembangan King Hotel. Dan kini cerita kembali lagi ke saat ini. Ini adalah detik-detik Sarah membacakan naskah yang berisi pertanyaan konyol. Saat itu semua orang menonton acara tersebut, baik ayahnya, staf hotel, dan yang paling utama adalah Guaran yang sudah tidak sabar menantikan Sarah membacakan naskah yang dirinya tukar. Hal ini dirinya sengaja ingin mempermalukan Guwon di hadapan publik. Karena selama ini Guaran berpikir hanya dirinya lah yang pantas untuk memimpin King Hotel. Di awal acara, saat itu Guwon memperkenalkan diri. Kemudian Sarah bertanya hal yang paling tidak disukai oleh Guwon. Saat itu Sarah bertanya sesuai dengan naskah yang berbunyi, "Apakah ibunya Guwon dulu pernah menjadi staf King Hotel ini? Dan bagaimana rasanya menjadi manajer umum dari seorang ibu yang pernah bekerja di King Hotel ini? Apakah merasa canggung?" Begitulah isi naskah yang berbunyi. Dan ternyata hal tersebut memang membuat Guwon marah dan sama sekali tidak menjawab dengan pertanyaan tersebut. Untuk sejauh ini, Guwon memang gigih dalam memimpin King Hotel. Namun satu kelemahannya, yakni bila nama ibunya dikait-kaitkan dengan pekerjaan. Karena sejauh ini bahkan sebesar ini, Guwon belum pernah melihat wajah ibunya sendiri. Dan ini adalah konflik keluarga yang seharusnya tidak dikaitkan dengan pekerjaan menurut Guwon, apalagi ini adalah acara live. Sementara Guaran dirinya sangat senang pada saat itu karena merasa berhasil telah menggagalkan acara live tersebut dan tidak berjalan seperti yang diharapkan oleh Guwon. Saat itu Guwon masih terdiam dan tampak tidak suka dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut.
Kemudian Guwon meminta agar Sarah memberikan lembar pertanyaan naskah tersebut. Dan ternyata ini bukan naskah yang dirinya buat, melainkan naskah yang ditukar oleh staf suruhan Gwaran di cerita sebelumnya. Maka saat itu juga Guwon membuang semua lembaran naskah tersebut dan meminta Sarah agar memberi pertanyaan apa saja yang berkaitan dengan King Hotel. Saat itu acara masih live. Namun akhirnya dalam sekejap Sarah menemukan ide dengan memanfaatkan pemandangan sekitar hotel yang memiliki sunset, pemandangan indah di sore hari. Hal tersebut pun mampu menutupi kesalahan acara sebelumnya, dan bahkan foto tersebut menjadi trending di beberapa sumber media. Bahkan di keesokan harinya Guwon sebagai manajer umum di King Hotel ini diminta oleh ayahnya agar satu kali lagi membuat iklan hotel ini. Dan kali ini dengan tema suasana pantai dan tentunya harus dengan staf Hotel King terbaik, yakni Sarah. Pada saat itu sang fotografer meminta agar Guwon tersenyum. Namun karena dirinya sejauh ini tidak bisa tersenyum ria seperti Sarah, akhirnya mereka hanya bisa bertengkar dan cuma ini hasilnya. Bahkan terlihat seperti menyeringai. Untuk tema yang terakhir, saat itu harus berfoto di tengah laut, bahkan di sini juga tidak berjalan dengan lancar. Saat itu Guwon yang diminta ayahnya agar berfoto sambil memegang ikan, bahkan dirinya pun tidak mau dan menganggap ayahnya sudah keterlaluan menurutnya. Setelah usai berfoto, saat itu hari apes memang tidak pernah ada yang tahu. Seperti halnya pada saat itu perahu yang ditumpangi oleh Guwon dan Sarah. Saat itu perahu tersebut hampir kehabisan bahan bakar dan tempat yang dekat dari tempat tersebut hanyalah sebuah pulau. Karena di tempat tersebut tidak adanya jaringan seluler, akhirnya sang pemilik perahu meminta agar mampir ke pulau terdekat. Saat itu pun perahu diputar arah untuk menuju pulau. Dan singkat cerita, akhirnya mereka pun sampai ke pulau tersebut yang bernama Pulau Gapa. Saat itu Kang Perahu meminta agar Guwon dan Sarah sebaiknya menginap di villa yang tidak jauh dari tempat itu. Awalnya Guwon merasa enggan karena dirinya merasa tidak level bila harus menginap di tempat kumuh. Sementara Sarah saat itu tidak banyak bicara dan langsung meninggalkan Guwon di tepi pantai sendirian. Saat itu Guwon masih sendiri di tepi pantai. Namun karena dirasa tempat tersebut cukup menakutkan baginya, akhirnya Guwon pun menyusul Sarah dan tidak peduli lagi dengan kalimat kumuh. Pada saat itu Guwon terlihat tidak seperti seorang bos lagi yang sedikit pecicilan di tempat gelap. Dan ternyata Guwon adalah seorang yang penakut. Dalam hal ini sangat jauh berbeda dengan Sarah yang biasa-biasa saja di tempat seperti itu. Saat itu dengan santai, Sarah bertanya pada Guwon, apakah tempat ini cukup menakutkan? Guwon tidak mau dipandang rendah dan menjawab, apabila di dunia ini tidak ada yang dirinya takuti. Dan seketika sambil berpura-pura gagah, mengaku dirinya telah belajar ilmu kanuragan, yang padahal baik karate, kungfu maupun taekwondo itu tidak ada hubungannya dengan hantu. Seperti halnya pada saat itu ketika mereka melewati seekor unggas. Bahkan dengan kejadian tersebut terlihat jelas bila Guwon adalah seseorang yang penakut. Namun lagi-lagi pada saat itu Guwon tetap berusaha gagah. Namun pada akhirnya Guwon harus mengakui semuanya setelah melihat ini. Bahkan saat itu Guwon langsung jatuh pingsan, yang padahal itu bukanlah hantu, melainkan itu adalah ibu si pemilik villa di pulau ini. Dan singkat cerita saat itu Guwon terbangun di sebuah kamar yang dipenuhi dengan berbagai topeng. Hal tersebut membuat jati diri seorang bos hotel kini ketar-ketir. Terlebih setelah melihat sang nenek yang sedang mengasah sajam. Dan begitu juga dengan sang kakek. Akhirnya Guwon berniat kabur melalui jendela. Dan sejatuhnya Guwon, baik Sarah dan pemilik villa menatap Guwon. Betapa penakutnya seorang pria.
Bahkan Guwon tersadar bila yang membuatnya pingsan bukanlah sesosok hantu. Saat itu si ibu pemilik villa menganggap bila Guwon dan Sarah adalah sepasang suami istri. Dan ada kelucuan dengan pernyataan tersebut. Yakni ketika Sarah menjawab, "Kami bukanlah sepasang suami istri karena aku bukan tipe wanita yang sembarang memilih calon suami." Sementara Guwon dengan titel seorang bos, dirinya merasa tidak rela apabila dikatakan orang sembarangan oleh Sarah. Seharusnya itu adalah kata-kata yang dirinya ucap. Sarah hanya tersenyum nyinyir pada saat itu yang membuat Guwon semakin kesal saja. Tidak lama kemudian sang kakek yang juga menganggap bila Guwon dan Sarah adalah sepasang suami istri. Maka serentak mereka berdua pun menjawab. Namun sayangnya si kakek pemilik villa tidak percaya begitu saja. Dirinya tetap mengira apabila Guwon dan Sarah adalah pengantin baru. Akhirnya sang kakek pun mentraktir sebuah minuman AO. Bahkan hingga larut malam mereka berdua terus berminum-minum hingga mabuk. Dalam kondisi setengah sadar, Sarah tersenyum bila teringat apabila selama ini dirinya hanyalah seorang budak. Namun di sini di luar jam kerja menurut Sarah, dirinya bisa menjadi siapa saja. Seperti pada saat itu, Sarah meminta agar Guwon menuangkan air ke dalam gelasnya dan sambil tersenyum-senyum. Awalnya Guwon merasa kesal, merasa direndahkan. Pantaskah seorang bos harus melayani bawahan? Namun lama-kelamaan melihat senyum Sarah yang terlihat begitu menggemaskan, akhirnya Guwon pun mau menuangkan air ke dalam gelas yang diminta. Dan singkat cerita waktu malam kian larut. Akhirnya mereka berdua pun masuk ke kamar masing-masing. Kemudian di keesokan harinya saat itu Sarah terbangun di saat Guwon masih terlelap. Saat itu Sarah berniat untuk melepaskan sepatu. Namun Sarah terpeleset dan menabrak pembatas kamar yang hanya dibatasi dengan kain saja. Dan akhirnya, pada saat itu Guwon berbisik agar sebaiknya Sarah lekas berdiri. Pada awalnya Sarah mengira apabila Guwon tidur di kamarnya. Namun saat itu Guwon menunjuk ke arah papan yang bertuliskan 2 kamar namun 1 ruang. Pada saat itu Sarah hanya terdiam dan merasa terjolimi oleh pemilik villa yang berkata 2 kamar yang padahal itu adalah 1 kamar. Hingga pada akhirnya dirinya pun harus tidur bersama seorang pria dalam 1 kamar. Kemudian saat itu Guwon pun mendekati Sarah dan berbisik, "Tenang saja, semalam kamu tidak saya apa-apain. Dan saya pastikan kamu masih perawan ting-ting." Kemudian di cerita selanjutnya saat itu Sarah berkeliling pulau sambil menunggu penjemputan dirinya. Sedangkan Guwon dirinya juga sudah rapi dengan kamejanya dan bersiap untuk menunggu jemputan. Tidak lama kemudian sang kakek pemilik villa memberinya sepeda dan bersikeras agar Guwon mengajak istrinya untuk berkeliling pulau. Saat itu Guwon dengan sepeda pinjamannya, dirinya mencoba untuk menghampiri Sarah dan mengajaknya untuk keliling pulau. Namun lagi-lagi Guwon harus dibuat kecewa dengan kata-kata Sarah yang saat itu berkata, "Berboncengan itu hanya berlaku untuk orang-orang yang akrab saja. Sedangkan kita tidak pernah cocok." Begitu ujar Sarah. Pada saat itu Guwon tidak ambil pusing, dirinya pun berniat untuk meninggalkan Sarah. Namun sesaat kemudian Sarah berusaha untuk menghentikan. Kemudian dengan tersenyum malu-malu, bahkan Sarah telah lupa dengan kata-kata sebelumnya, yakni berboncengan itu hanya berlaku untuk orang yang akrab saja. Namun pada faktanya mereka tetap berboncengan meskipun tidak akrab. Saat itu baik Sarah maupun Guwon bahkan mereka tidak pernah menyadari dan tidak mau mengakui dengan perasaannya masing-masing. Dan singkat cerita pada hari itu juga Guwon dan Sarah berpamitan karena jemputan sudah datang. Kemudian di cerita selanjutnya, saat itu sepulangnya Guwon ke rumah, di sini Guwon meminta penjelasan pada kakaknya mengapa berusaha untuk merusak acara live dirinya saat itu
dengan naskah-naskah konyol tersebut. Mendengar pertanyaan Guwon, Gwaran hanya tersenyum sinis dan berkata agar sebaiknya Guwon mundur dan pasrahkan saja semua urusan hotel pada dirinya. Pada saat itu Guwon hanya terdiam karena dirinya tidak ingin bertengkar dengan Gwaran. Sementara Sarah pada saat itu dirinya pun bekerja seperti biasanya dan mendapat banyak pujian dari teman-temannya, kecuali si Markonah ini yang sejak awal memang tidak suka dengan Sarah. Pada saat itu Markonah berpikir seharusnya yang menjadi bintang iklan adalah dirinya bersama Guwon, bukanlah Sarah. Tidak lama kemudian Pak Komisaris datang ke ruang tersebut yang juga turut memuji Sarah. Berkat keramahan dan kecerdasan Sarah membuat King Hotel ini semakin populer saja. Saat itu Pak Komisaris berkata bahkan pada hari ini Sarah harus naik jabatan dan menjadi staf VIP yang bertugas melayani para tamu kelas atas. Mendengar hal tersebut, Markonah semakin ketar-ketir. Dirinya yang sudah hampir 5 tahun bekerja di sini dan sejauh ini dirinya masih begitu-begitu saja tidak pernah naik jabatan. Kini cerita kembali lagi pada Guwon yang saat itu tengah memandangi foto-foto iklan waktu bersama Sarah. Awalnya Guwon biasa-biasa saja, namun lama-kelamaan, bahkan setelah berkali-kali dirinya zoom, foto Sarah memang tampak menawan. Saat itu dirinya yang dikenal susah untuk tersenyum, namun kali ini dirinya perlahan mulai tersenyum saat memandangi foto-foto Sarah. Dan tidak lama kemudian, kedatangan Samsik membuat dirinya kaget setengah mati dan terasa sulit untuk menekan tombol kembali. Untungnya pada saat itu Samsik tidak melihatnya dan justru mengira Guwon sedang memandangi fotonya sendiri. Pada saat itu Guwon menegur Samsik, mengapa masuk ke ruang bos tidak mengetuk pintu terlebih dahulu. Saat itu pun Samsik berkata apabila dirinya memang sudah mengetuk pintu namun tidak didengar menurutnya. Kemudian setelah Samsik pergi, Guwon justru kembali lagi memandangi foto-foto Sarah. Bahkan hingga berjam-jam, Guwon berdiam di ruang kerjanya yang hanya menatap foto-foto tersebut. Dan lama-kelamaan perasaan Guwon mulai tidak karuan lagi. Dan ada sedikit rasa ingin bertemu Sarah. Atau hanya sekedar untuk melihatnya. Bahkan hingga larut malam, dan tersadar mungkin saat itu Sarah sudah pulang. Maka saat itu juga Guwon dengan terburu-buru. Dan akhirnya Guwon pun melihat Sarah yang sedang bercakap dengan rekan kerjanya. Namun di sini Guwon merasa bingung dan justru merasa grogi sendiri. Saat itu ada rasa ingin menemuinya, namun tidak ada alasan untuk mendekatinya. Saat itu Guwon melihat manisan di meja yang beberapa hari lalu Sarah sukai. Dan mungkin ini bisa dijadikan sebagai alasan untuk bertemu. Singkat cerita, jam kerja Sarah sudah usai dan saatnya untuk Sarah pulang. Sementara Guwon diam-diam mengikuti Sarah, berniat untuk memberi bingkisan atau oleh-oleh pada Sarah. Saat itu Guwon terus mengikuti Sarah, berniat untuk memberikannya di luar. Dan mungkin ini adalah waktu yang tepat untuk memberikannya pada Sarah. Saat itu Guwon berniat untuk memanggil Sarah. Namun, apa yang terjadi? Ternyata sudah ada seorang pria yang sudah menunggu kepulangan Sarah. Mungkin sepertinya pria tersebut adalah kekasih Sarah. Untuk sejauh ini, Guwon mengenal Sarah memang hanya pada jam kerja. Namun Guwon tidak mengenal Sarah saat di luar. Apabila pria itu adalah kekasih Sarah, maka Guwon harus berjuang keras untuk merebut hati Sarah. Meskipun dirinya seorang bos yang bergelimang harta, namun itu bukan jaminan mudah untuk mendapatkan hati Sarah. Guwon sadar betul apabila Sarah bukanlah tipe wanita yang matre. Kemudian dengan perasaan hancur, akhirnya Guwon memalingkan badan untuk kembali lagi masuk ke dalam hotel. Dan cerita pun bersambung di sini untuk episode 3. Buat teman-teman nantikan kelanjutannya untuk episode 4 berikutnya.
Sebelum Mimin pamit, buat teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel ini biar tidak ketinggalan video update berikutnya. Dan terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.